Semangat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifna. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21. Apa itu pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Nah, pendidikan ini adalah pendidikan yang memberikan kebebasan peserta didik untuk memiliki pengalaman baik, buruk, sehingga memperoleh pengetahuan dan keterampilannya secara matang. Hal ini, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro memiliki tujuan untuk menuntun kekuatan kodrat peserta didik supaya tercapai kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik sebagai seorang individu maupun anggota masyarakat kelak. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pendidikan abad 21, yakni berfokus pada karakter, kewarganegaraan, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi. Prinsip pembelajaran yang memerdekakan, hal ini berkaitan dengan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik, baik pada karakteristik, kondisi, lingkungan, maupun perkembangan masing-masing peserta didik. Selanjutnya, kegiatan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan belajar peserta didik secara holistik. Setiap peserta didik memiliki kondisi dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga dalam melakukan pembelajaran harusnya bersifat fleksibel atau tidak bersifat kaku. Prinsip selanjutnya, menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya, hal-hal wajib yang ditanamkan dalam sebuah pembelajaran harus berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup yang nantinya akan digunakan peserta didik dalam menghadapi kehidupannya kelak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dilaksanakan dengan memberikan bimbingan dalam hidup dan tumbuhnya jiwa dan raga peserta didik. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada bimbingan konten, tetapi pertumbuhan jiwa raga yang berkaitan sebagai manusia Indonesia tentunya. Prinsip selanjutnya, pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan sosiokultural pada peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk membuat peserta didik memiliki pemikiran, kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan dalam menjalani kehidupannya kelak. Prinsip yang terakhir berkaitan dengan pembelajaran dirancang dan diterapkan dengan berorientasi masa depan, berkaitan dengan kemampuan peserta didik menghadapi kehidupannya kelak. Selanjutnya, mengenai praktik-praktik yang perlu dihilangkan. Nah, selama ini mungkin sudah berjalan ya. Nah, ada praktik-praktik pembelajaran yang saat ini sudah tidak relevan ya. Salah satunya adalah yang pertama, hukuman atas kesalahan yang dilakukan. Mengapa ini perlu dihilangkan? Karena hukuman ini membuat peserta didik takut melakukan kesalahan, sehingga mereka lebih memilih membatasi kegiatan eksplorasinya. Selanjutnya, hal yang perlu dihilangkan adalah kegagalan dalam pembelajaran adalah hal tidak boleh dilakukan. Tahu kegagalan tidak boleh dilakukan. Nah, justru melalui kegagalan peserta didik bisa jadi memperoleh pengetahuan dan keterampilannya secara matang. Selanjutnya, sumber belajar terbatas, hanya berasal dari guru atau buku saja. Hal ini akan membuat keterbatasan peserta didik mengakses pengetahuannya. Di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal atau teknologi yang dapat dijadikan sumber belajar bagi peserta didik.
Yang keempat, pembelajaran hanya dilakukan kepada peserta didik. Nah, pembelajaran di kelas sejatinya tidak hanya untuk peserta didik, tetapi bahan belajar juga bagi seorang guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, sehingga kedepannya guru memiliki kecakapan khusus atau sense untuk menghadapi berbagai karakteristik peserta didik. Selanjutnya, mengenai praktik pembelajaran yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama, guru menyertakan refleksi bersama peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan agar peserta didik dapat mengambil nilai-nilai melalui pengalamannya. Selanjutnya, memunculkan inisiasi untuk melakukan perbaikan atas kegagalan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, guru berlaku sebagai pemantik kesadaran peserta didik untuk menyadari pentingnya melakukan sebuah perbaikan atas sesuatu yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang terbuka antara guru dan peserta didik. Hal ini bahkan dapat dilakukan dengan banyak melakukan diskusi terbuka, melibatkan ahli praktisi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang berlangsung akan lebih nyata dan kontekstual. Selanjutnya, membawakan pembelajaran dengan menyenangkan tanpa mengekang peserta didik. Ya, dalam hal ini lebih dikenal sebagai enjoyful learning. Hal ini perlu dilakukan agar peserta didik merasa nyaman dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan hidupnya kelak. Selanjutnya, yang kesembilan, memberikan kesempatan gagal kepada peserta didik. Mengapa perlu dilakukan pemberian kesempatan ini? Dengan memberikan kesempatan trial and error ini, membuat peserta didik memiliki pengalaman yang lebih nyata, sehingga lebih memantapkan pengetahuan dan keterampilan hidupnya kelak. Nah, selanjutnya, lalu apa yang dapat saya kembangkan? Sebagai seorang guru, saya dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat saya lakukan berkaitan dengan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad 21 yang diwujudkan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, menerapkan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran ini berpusat pada peserta didik, yang mana setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya masing-masing. Yang kedua, tentunya melakukan asesmen yang sesuai dengan pembelajaran paradigma baru. Asesmen pada pembelajaran paradigma baru merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat membantu peserta didik dalam menentukan pembelajaran selanjutnya. Kemudian melakukan kegiatan diskusi terbuka dan kolaborasi. Dalam hal ini, pembelajaran dapat dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat diskusi terbuka dan kolaboratif, sesuai dengan yang menjadi fokus keterampilan abad 21. Untuk yang terakhir, pembelajaran berfokus pada keterampilan dan kecakapan hidup peserta didik di masa depan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat berkarya para guru pembelajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.